Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan salah satunya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah, lalu diteruskan dengan kultum semacam ini. Dan salah satu kenikmatan yang lainnya bahwa kita masih dipertemukan di tempat yang Allah ridhoi, Allah yang cintai. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farata'u." Jika kalian melewatin taman di antara taman surga, farta'u, mampirlah. Lalu sahabat menanyakan, wa mariyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala halaqaz zikr. Zikir semacam ini. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman. Termasuk diri kita ini yang menghadiri salah satu Baitullah ini dan selalu mengikuti para salafus soleh, maka doa kita kepada mereka adalah semoga Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ridwanullah alaihim. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya ucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara kita dari dari Sulawesi Barat yang alhamdulillah insyaallah mabit beberapa hari di Masjid Al-Hikmah ini. Bapak yang Allah hormati, ibu-ibu yang Allah ridhoi, kita sudah ada kita sudah 22 hari berada di salah satu bulan yang menjadi tamu kita. Tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa. Tamu itu adalah bulan Rajab. Nah, Allah tegaskan perihal bulan Rajab ini di surat 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallahisna asyaru syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, adalah bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, dan saat ini kita berada di bulan Rajab. Jamaah, tafsir klasik salah satunya mengatakan dari Imam Abdullah bin Abbas, tafsir ini menjelaskan bahwa
Di saat inilah kesempatan kita untuk mendulang pahala. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang Allah berikan atau yang kita lakukan dalam bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan. Misalnya kita infak 1.000 rupiah, Allah lipat gandakan. Kita puasa kemarin hari Senin, kita dilipat gandakan. Kita sholat tahajud, kita sholat subuh bersama, kita bersilaturahmi semacam ini, dilipat gandakan. Namun ada namunnya. Ketika kita melakukan kemudaratan kepada Allah, maka Allah juga dobelkan azabnya, dosanya. Nah, pada bulan ini pahala puasa kita pahalanya beda. Sholat Jumat kita pahalanya beda. Infak sedekah kita pahalanya juga beda. Mendatangi majelis zikir semacam ini pahalanya juga beda. Untuk itulah mari kita manfaatkan momen ini yang tinggal beberapa hari lagi. Jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan kultum beberapa pekan yang lalu tentang indikator amal yang Allah terima. Menurut Imam Ibnu Rajab, salah satunya adalah indikatornya adalah jazaul hasanati al hasanau ba'daha. Balasan kebaikan adalah melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru. Nah, Ibnu Rajab menegaskan jika amal ibadah itu diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan yang lebih besar. Kebaikan setelah ibadah yang pertama Allah terima akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru. Dasarnya mana statement semacam ini? Yaitu surat 92 surat Al-Lail ayat 5, 6 dan 7. Fa'amma man ata wa taqa wa sadaqa bil husnah fasanu yasiruhu lil yusra. Siapapun di antara kita yang bersedekah, siapapun di antara kita itu bertakwa, maka siapapun jika membenarkan janji surga di antara kita ini, apa yang Allah perbuat jika Allah menerima 3 amal ini? Sedekah, bertakwa, dan percaya dengan hari akhir. Itu selanjutnya ada surga. Maka Allah akan menegaskan fasanu yasiruhu lil yusra. Allah mudahkan kita setiap untuk membuat kebaikan-kebaikan yang baru. Allah mudahkan untuk sholat subuh. Allah mudahkan untuk sholat tahajud. Allah mudahkan untuk qobliyah subuh. Allah mudahkan untuk hadir di majelis zikir. Dan Allah mudahkan untuk infak. Bapak-bapak, ini sangat sulit bagi orang yang banyak masalah dengan dosa. Untuk sholat tahajud saja sulit. Sudah pakai alarm, ya alarmnya dimatikan, tidur lagi. Atau sudah terbangun di jam 2 malam misalnya, jam 2 pagi misalnya, untuk buang air kecil, habis itu tidur lagi. Susah. Dan ini tidak ada biiznillah, tapi dengan biiznillah, dengan izin Allah, insya Allah itu akan mudah. Makanya siapapun yang bersedekah, siapapun yang bertakwa, nah ini syaratnya. Terus siapapun yang membenarkan janji surga,
maka Allah akan berikan kemudahan. Jadi bila kita ingin tahu apakah sholat subuh Allah terima, nah ini termasuk diri Abdullah yang fakir ilmu ini, maka kita lihat sholat subuhnya dan pulang ke rumah. Ketika setelah itu misalnya jam 7, jam 8 atau jam 9 masih bergelimang dengan ketaatan-ketaatan yang baru, maka itulah ibadah kita Allah terima. Maksudnya bagaimana? Ketika kita pulang ke rumah, lalu yang dilihat ada TV, yang di situ jelas ada hal-hal yang haram, misalnya ada perempuannya pakai baju you can see, ataupun yang lain, itulah yang namanya bergelimang dengan kemaksiatan, bukan bergelimang dalam ketaatan kepada Allah. Jadi jika ingin tahu apa infak pada hari ini Allah terima, maka lihat setelahnya, yaitu dilihat di siang hari atau sore hari atau malam hari atau lusa, masihkah kita bergelimang dengan ketaatan-ketaatan yang baru. Misalnya kalau sekarang katakanlah Rp1.000, insya Allah besok atau lusa atau siangnya infak lagi, dan tidak ada bosan-bosannya untuk melakukan infak. Itulah yang infak kita Allah terima. Nah, dalam hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah bersabda berkaitan dengan infak ini, tidak satu hari pun di mana pada harinya seorang hamba ada padanya, melainkan 2 malaikat turun kepadanya. Jadi ketika kita infak ataupun nanti kita masuk ataupun nanti pulang, ada 2 malaikat turun kepadanya. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Kita ingat di surat 2 Al-Baqarah ayat 261 dikatakan ketika kita infak Rp1, maka Allah akan tambahkan pahalanya 700 kali lipat. Nah, Allahumma ati munfikon kolafan. Dan yang lain, malaikat yang lain berkata, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir. Itu sangat berarti sekali bagi kita. Tidak melihat jumlahnya 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi istiqomahnya 1000, tapi kalau terus lebih baik, dan ikhlas tentunya. Karena ibadah itu Allah terima ketika ada 2 hal kalau sesama kita, yaitu apa? Pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba'. Nah, jamaah, siapapun yang melakukan kebaikan dan melahirkan kebaikannya lebih besar dan terjaga kebaikan itu, maka Allah akan berikan 2 hal. Ini sangat penting. Jadi saya ulangi lagi, siapapun di antara kita yang melakukan kebaikan dan melahirkan kebaikan yang lebih besar dan terjaga kebaikan itu, maksudnya adalah istiqomah, maka Allah akan berikan 2 hal. Yang pertama adalah amal yang pertama diterima oleh Allah. Jadi ketika kita memberikan misalnya sholat kita, Allah akan menerima sholat kita. Dan yang kedua adalah balasan dari Allah, dibolak-balikkan hatinya dalam ketaatan-ketaatan yang lebih besar setelah ketaatan pertama diterima oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Bapak-bapak, yang paling berat di dunia itu bukan sholat tahajud kita, bukan bagaimana belajar Al-Quran kita, bukan infak kita, bukan umroh kita, bukan hajat, bukan. Yang paling berat adalah ketika kita melakukan ibadah, lalu malaikat catat, kemudian dilaporkan kepada Allah dan Allah terima. Itulah yang paling berat. Jadi memang
Ya mesti seperti itu. Nah, sebenarnya analog sederhananya seperti ini. Masih ingat Piala Dunia sepak bola di Qatar? Tim Maroko bisa masuk ke 16 besar, 8 besar, lalu ke final. Setelah dari penyisian ke 8 besar itu, pesaingnya atau musuhnya lebih berat, lebih kuat. Oleh karena itu sama dengan kita, bahwa ibarat seperti itulah ketika amal seorang ibadahnya Allah terima, maka Allah akan memberikan kesempatan, momen atau waktu untuk beribadah lebih besar lagi. Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang hijrah. Orang hijrah, jika hijrahnya Allah terima, maka orang itu berubah menjadi baik. Al-hasanatu ba'daha. Seperti itulah Allah tegaskan di dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 60. Al-jaza'u ul-ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Artinya ketika kita berbuat baik, melakukan kebaikan, balasannya dari Allah itu kebaikan pula. Jadi kalau saya yakin sekali saudara-saudara kita, tamu-tamu kita dari dari Sulawesi Barat, ketika sudah melakukan ini, insya Allah akan datang lagi suatu saat. Amin, Allahumma amin. Nah, jamaah sholat subuh rahimakumullah, itulah satu indikator amal yang Allah terima. Sebenarnya ada 4 indikator, tapi karena waktunya juga sudah 16 menit, mari kita manfaatkan kesempatan di bulan Rajab ini, karena kita tidak tahu kapan Allah panggil yang ketiga kali. Kita sama-sama tahu Allah panggil itu cuma 3 kali. Pertama, ketika azan dikumandangkan, Allah panggil kita, buru-burulah. Yang kedua, Allah panggil ketika apa? Untuk umroh dan haji. Dan itu kalau ada uang, ada kesempatan, ada badan sehat. Karena umroh itu 3-tiganya harus ada. Salah satu di antara 3 ini tidak ada, nggak bakal bisa. Uang ada, kesempatan ada, tapi kondisi kita tidak memungkinkan, ya sudah nggak jadi. Begitulah. Dan yang terakhir adalah panggilan ketiga Allah, ketika panggilan kematian. Panggilan kematian itu, maka mari kita sama-sama pada panggilan Allah pertama dan kedua, kita puas-puaskan, kita persiapkan diri kita, karena Allah di surat Luqman ayat 34 itu berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita, bahwa karena mati itu adalah sesuatu keharusan, kepastian, dan kita harus mempersiapkan diri, maka kita banyak-banyak beramal soleh, apalagi di bulan Rajab ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk hamba yang dhaif ini, al-fakir ilm ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.